Jamaah sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memiliki ajaran yang sangat mulia, yaitu mampu menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Termasuk di bulan Ramadan ini, kalau kita salah paham seolah-olah Ramadan itu identik dengan ritual, identik dengan hubungan kita dengan Allah, identik dengan hablum minallah. Padahal sejatinya kalau kita dalami lagi, Ramadan tidak hanya mengajarkan hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Maka disinilah diperlukan peran penting kita sebagai umat. Konsep keumatan ini harus dihadirkan kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Ini termasuk lo panjenengan sebagai ASN di Kementerian Agama. Jadi ASN kemenang tidak boleh hanya seolah saja di masjid. Ada jam kemarin teman-teman enaknya banyak dari bisa seharian ibadah. Belakangnya bisa ternyata boleh saja kita mungkin dalam situasi kerja kita sambil berpikir, tapi sejatinya kita melaksanakan tugas-tugas kedinasan itu tidak lain adalah bagian dari implementasi dari tugas kehambaan kita di hadapan Allah. Ada 3 konsep yang perlu saya hadirkan di kesempatan ini. Yang pertama, diksi yang dipakai oleh Al-Quran. Yang pertama menggunakan khairul ummah, jadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu prinsipnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Di bulan Ramadan ini ada himbauan kita untuk mengajak kebaikan. Makanya Kiai Darman itu selalu melahirkan untuknya. Karena beliau mengajak apa tahu Pak Haji Makmun itu tahu ini juga setiap hari mengeluarkan dalil Arba'in Nawawi. Sampai sekarang sudah mengalahkan follower saya. Jadi karena apa maksudnya? Selain itu juga ada nahi munkar, melarang orang berbuat kemungkaran. Nah, disinilah diperlukan bagaimana kita menghadirkan posisi kita dalam melaksanakan nahi munkar. Makanya tantangan di materi Pondasi Agama itu selalu ada pertanyaan. Terus kira-kira posisi amar ma'ruf nahi munkar di mana? Apakah nggak boleh orang jualan di bulan Ramadan pada saat siang hari? Kalau tempat saya itu selama Ramadan full tidak pernah buka. Ada jual hujan di tempat saya. Kalau Ramadan tidak pernah, luar biasa. Jadi 1 tahun itu dipakai untuk maisha, tapi 1 bulan full tidak pernah buka. Nah, ini pilihan. Tapi bukan berarti mereka yang foto hanya buka pada siang hari, bukan berarti nggak habis. Ini berbeda. Kalau ketika di Pak Jawa pernah merasakan puasa bulan Ramadan di Padang. Di Padang itu mulai dari bandara sampai kota itu tidak ada satu warung Padang. Maksudnya yang warung Padangnya ada, tapi tidak ada label warung Padang. Tapi anehnya waktu siang tidak ada satu pun yang ini kontekstual. Lah ketika kita berada di masyarakat yang heterogen, ya masyarakat kita itu tidak semuanya puas, tidak semuanya muslim, maka umat Islam
yang penting ketika naik muka jangan sampai ini rokok. Ini yang jadi masalah. Makanya ada tutur ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang kita ajak mereka dengan baik-baik. Kita ajak dengan baik. Saya yakin ada kesadaran juga bagaimana menempatkan tugas kita secara proporsional yang berdagang yang bisa menyesuaikan. Tapi kalau sudah di kampung kemudian waktunya juga lain beda lagi. Terus bagaimana mensikapinya? Ya tetap harus dengan cara yang baik. Ini tugas umat. Jadi kalau kita yang pertama ingin menjadi umat yang terbaik, amar ma'ruf nahi munkar berjalan. Yang kedua, konsep keumatan ternyata yang dipakai adalah umatan pasar, umat yang moderat. Siapa umat yang moderat itu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ada dua hal yang diinginkan atau indikator seorang yang moderat, umat yang moderat. Yang pertama adalah syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi akan kebaikan masing-masing. Nah, misalnya kalau di sini ini kan berbeda-beda ya. Ada yang tarawih 8, ada yang tarawih 20. Maka yang baik seperti apa? Yang 8 itu bilang begini, enak ya, kalau gambar itu ya, saya enak ya 8 itu kalau tarawih itu ini semua sama. Wes ngomong cepet lah ini sekarang. Ya, artinya apa? Orang yang syuhada 'alan nas itu tidak egois membaik-baikkan dirinya, gitu. Tapi justru memberikan penilaian kebaikan kepada saudaranya, memberikan penilaian yang positif kepada orang di luarnya, itu yang baik. Lah kalau kita yang dibaik-baikkan itu jadi kecap nomor, gak Allah cerita kecap nomor 2, gitu. Dalam prinsip keumatan yang harus ditonjolkan itu adalah bagaimana kita itu syuhada 'alan nas. Kalau nanti antara 8-20 yang 8 ketemu surga, assalamualaikum waalaikumsalam. Oh iya sama yang 20 iya. Alhamdulillah kita sama-sama di surga ya. Wah, kenapa dulu di dunia kok ribut 20 dan 8? Akhirnya yang 8 bilang begini, ngapain susah-susah yang 20? 8 aja masuk surga. Yang 20 gak terima, yang gak begitu, yang namanya masuk surga, masuk surga. Akhirnya dilanjutkan peperangan di surga. Akhirnya geger dari malaikat, balik. Mungkin sudah dibisiki sama menteri agama. Nek gawe untuk dewa, itu rahmi. Ya akhirnya pakai 10 ditambah 3. Itu syuhada 'alan nas. Terus yang kedua apa? Syuhada 'alan nas supaya pun Rasul alaihi syahida. Ternyata Tuhan Rasulullah pun juga ingin menyaksikan kita saling bersaksi akan kebaikan kita. Karena kita adalah sama-sama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampangan ini dari yo susahi kanjeng Nabi. Mosok padha umat gegeran ono sing gawe wiritan banter baikan. Nah, ini kan ayo kita kedepankan nilai-nilai kesamaannya. Terus yang terakhir, apakah Tuhan tidak bisa menjadikan umat ini hanya satu? Meskipun konsep sesungguhnya yang paling banyak sebenarnya Allah menginginkan umat yang satu ini bertauhid, jangan mentauhidkan Allah. Tetapi dalam teori historisitas dan normativitas dunia ini kan tidak berhenti. Masyarakat atau bangsa itu tidak berhenti. Umat beragama itu punya proses masing-masing. Makanya di situ kalau seandainya aku mau kata Allah, la ja'alakum ummatan wahidah, akan saya jadikan Islam semua, aku jadikan Muhammadiyah semua, aku jadikan etnis semua. Tapi itu jadi pilih Allah. Tujuannya apa? Dia berubah bima ada pasti. Ternyata yang diinginkan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Allah, yaitu kita dipuji. Kita ini mau dipuji
Tujuan Allah menjadikan kita tidak menjadi umat yang sama. Yang kedua, fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka prinsipnya di bulan Ramadan ini, ayo masing-masing dengan berbagai simbol ini menampilkan kebaikan masing-masing. Dengan cara itulah, insya Allah perang keumatan itu akan kita laksanakan secara bersama-sama dalam rangka juga mensiarkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under